bagaimana sebenarnya trik-trik untuk bisa lolos dalam seleksi sebagai sekolah penggerak atau kepala sekolah penggerak. Jadi waktu itu pemateri mengatakan bahwa halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Nus Tumandung dalam channel Inspiratif. Saat sekarang ini saya ingin membagi pengalaman bagaimana untuk menjadi sekolah penggerak. Maaf, bukannya saya menggurui, tetapi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya peroleh, yang sudah saya lalui, dan itu hasilnya bisa membuahkan hasil yang baik. Dan lewat kesempatan ini saya ingin membagi dengan kepala-kepala sekolah dan juga guru-guru supaya trik-trik bagaimana untuk menjadi sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu terletak pada kepala sekolah. Kenapa saya katakan terletak pada kepala sekolah? Karena yang awal dinilai adalah kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah di dalam mengikuti seleksi-seleksi, dalam mengikuti tes yang dilakukan oleh Kemendikbud pusat. Jadi dalam satu sosialisasi yang dilaksanakan di Kota Bitung, tepatnya di SMP Negeri 2 Bitung, sosialisasi tentang sekolah penggerak. Waktu itu yang hadir atau yang menjadi pembicara adalah dari pusat, dari Kemendikbud, yang diundang langsung oleh kepala dinas supaya dapat membekali kepala-kepala sekolah yang ada di Kota Bitung supaya bisa lolos dalam seleksi untuk menjadi sekolah penggerak. Dan di saat Bapak ataupun makalah itu menyajikan materi, saya memperhatikan dengan seksama dari cara pendaftaran, cara untuk mengikuti tes-tes dan lain-lain. Dan setelah selesai, di situ diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, setelah saya bertanya kepada pemateri, bagaimana sebenarnya trik-trik untuk bisa lolos dalam seleksi sebagai sekolah penggerak atau kepala sekolah penggerak. Jadi waktu itu pemateri mengatakan bahwa untuk lolos dalam seleksi itu tidak ada trik-trik khusus. Yang pertama adalah kemauan dari hati. Kemauan bahwa sekolah saya menjadi sekolah penggerak. Itu dulu yang dikatakan. Bukan tergantung lain-lain, tergantung fasilitas atau tergantung sarana prasarana, tergantung banyaknya siswa, tergantung dia sekolah besar, tidak. Saya tanam itu dalam hati. Saya munculkan dulu kemauan di dalam hati saya bahwa sekolah saya harus masuk sekolah penggerak jika Tuhan berkenan. Dan waktu itu saya pulang ke rumah. Yang saya lakukan adalah saya bergumul. Dan ini jadi kesaksian. Saya coba untuk mencari tempat yang sendiri dan saya kumpuli. Saya berdoa waktu itu. Saya katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, kerinduan saya, sekolah saya bisa masuk menjadi sekolah penggerak. Karena mengapa demikian? Karena saya melihat bahwa sekolah kami itu memang butuh dukungan, butuh sarana dan prasarana. Dan saya berpikir lewat sekolah penggerak ini akan diperhatikan oleh pemerintah
lewat penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pembelajaran. Karena memang saya melihat waktu itu sekolah kami jauh dari ketersediaan sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran, sehingga timbul motivasi di dalam hati saya, dan juga saya bergumul jika Tuhan kehendaki saya lolos dalam seleksi sekolah penggerak. Mulai saat itu yang saya lakukan adalah, karena di YouTube juga banyak tutorial tentang bagaimana sekolah penggerak, maka saya berusaha untuk membuka itu dan saya coba belajar. Jadi di setiap ada kesempatan saya belajar. Saya membuka YouTube dan saya belajar bagaimana itu kita bisa lolos dalam seleksi. Dan tahap demi tahap itu saya belajar, saya mempersiapkan diri, sehingga dalam seleksi itu nantinya saya sudah ada bekal nantinya. Dan bersyukur kepada Tuhan, waktu itu saya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam seleksi, beberapa tahap seleksi yang sudah saya lakukan itu, saya bisa melewatinya itu dengan keadaan yang baik, atau semua misalnya esai itu bisa saya isi dengan baik. Kemudian juga seleksi simulasi mengajar juga saya persiapkan RPP itu, dan juga saya melakukan latihan sampai pertama saya lakukan latihan kepada anak-anak. Kemudian kedua, latihan kepada guru-guru, saya meminta masukan kepada guru-guru apa yang kurang dalam proses pembelajaran saya. Dan teman-teman guru juga mendukung, banyak memberikan masukan-masukan, dan itu bermanfaat buat saya. Dan juga yang saya lakukan saat itu adalah benar-benar dalam pengisian esai itu berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui, berdasarkan hal-hal nyata yang sudah saya lakukan, sehingga itu bisa menjadi satu hal yang positif, sehingga dalam wawancara saya bisa lalui itu dengan baik. Dan bersyukur waktu itu juri banyak memberikan aplaus buat saya, juri banyak memberikan dukungan buat saya, karena memang waktu itu saya menjelaskan atau saya memberikan jawaban sesuai dengan keadaan nyata dari sekolah kami. Dan bersyukur saya bisa lolos tahap demi tahap dalam seleksi saya sebagai sekolah penggerak. Jadi ada beberapa proses yang kita lalui. Proses yang pertama itu proses pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran ini kita buka lewat SIM PKB. Di situ ada link yang akan kita buka, sehingga proses demi proses kita lalui. Dan untuk pendaftaran ini ada yang dimasukkan KTP, kemudian syarat-syarat yang lain, dan juga setelah melalui proses pendaftaran dan kita masuk pada tahap yang berikutnya, yaitu tahap seleksi. Tahap seleksi pertama. Untuk seleksi pertama yaitu pengisian esai. Jadi di dalam mengisi esai ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan teliti, harus kita jawab dengan cepat. Misalnya, apa motivasi Anda menjadi kepala sekolah penggerak? Nah, di situ berdasarkan pengalaman yang sudah kita peroleh, kita harus konsisten dalam hal ini. Sebab nantinya apa yang kita tulis di esai itu akan ditanya lewat seleksi wawancara. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan tugas
pokok kita sebagai kepala sekolah, atau hal-hal apa yang sudah kita lakukan selama kita menjadi kepala sekolah. Kemudian untuk seleksi yang tahap kedua, ini adalah seleksi simulasi mengajar. Jadi untuk simulasi mengajar yang dipersiapkan di sini adalah persiapan untuk MPP. Dan dalam simulasi mengajar itu waktu sangat terbatas, hanya 10 menit. Jadi bagaimana kita mengefisienkan waktu yang 10 menit ini supaya semua tahap demi tahap itu bisa kita lalui. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Yang penting tahap demi tahap itu bisa kita kerjakan. Karena ini waktu sangat terbatas. Misalnya harus menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana membuka pembelajaran, ada doa di sana, ada memberikan salam, kemudian bagaimana mengkondisikan siswa misalnya, itu mengerjakan kelompok. Jadi kelompok pun kita sudah kondisikan juga masuk pada kegiatan inti. Sampai pada tahap evaluasi. Jadi dalam MPP itu pada intinya adalah tidak perlu banyak, tetapi disesuaikan dengan waktu yang ada sehingga semua tahap demi tahap yang ada di MPP ini bisa disampaikan. Kemudian setelah selesai proses mengajar atau seleksi mengajar, di situ ada seleksi wawancara. Dan biasanya seleksi wawancara ini apa yang kita tulis di esai nantinya mereka akan gali dan kita akan jawab. Jadi jawaban yang ada di esai itu harus konsisten dengan yang diwawancarai sehingga ada keterkaitan. Jangan apa yang kita tulis di esai yang lain kita jawab yang lain. Itu membuka celah pada kita untuk dapat diketahui bahwa itu hanya berupa karangan kita, bukan suatu tindakan nyata. Jadi dalam esai itu yang diperlukan adalah tindakan nyata kita. Bagaimana trik kita atau bagaimana strategi kita sebagai kepala sekolah, apa yang kita lakukan selama kita menjadi kepala sekolah. Kemudian yang terakhir adalah tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik itu berupa matematika dasar, generasi numerasi, kemudian juga Indonesia dan pengetahuan lainnya. Setelah melalui seleksi tersebut atas tes tersebut, maka mereka tinggal mengatakan bahwa tinggal menunggu jadwal kapan kita akan mendengar hasil tes, apakah kita lolos dalam seleksi atau tidak. Dan pada waktu tes wawancara, ya saya sangat bersyukur saat mereka bertanya kepada saya bagaimana perasaan saya katakan kering di serat, dan saat itu suasana agak cair dan kita melakukan wawancara itu dengan enjoy tanpa ada beban, semuanya mengalir. Dan setelah selesai wawancara, mereka katakan, Pak Nus jangan lupa untuk mendengar hasil dari tes kepala sekolah penggerak. Dan juga saya ada harapan besar waktu itu, karena semua tahap demi tahap saya lalui dengan proses yang sangat baik. Saya bisa lalui itu dengan karena juga pertolongan Tuhan, sehingga saya bisa lalui tahap demi tahap itu dengan baik. Dan untuk menunggu proses ini, ya saya tetap berharap ada pertolongan Tuhan. Dan setelah
hasil seleksi, saya dan beserta 5 kepala sekolah kami lulus di atas nilai rata-rata atau di atas mesin. Tetapi waktu itu karena yang dibutuhkan adalah 3 sekolah, sehingga saya dan teman saya waktu itu nanti pada tahap kedua. Jadi bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa lolos dalam seleksi sebagai sekolah. Dan besar harapan saya dengan adanya atau dengan terpilihnya sekolah saya sebagai sekolah penggerak, maka ini membawa dampak yang positif terhadap kemajuan pendidikan yang ada di sekolah yang saya pilih. Dan demikian, bagi teman-teman yang belum lolos dalam seleksi, tetap semangat. Bagi teman-teman sekolah tetap semangat, dan kita tetap belajar untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dalam seleksi selanjutnya kita bisa lolos. Demikian yang dapat saya bagi, pengalaman yang dapat saya bagi, ini bisa bermanfaat